Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kabar semata selapu. Jadi jelon itu ya berbincang-bincang masalah kembe lowe catering MBG, makanan bergizi gratis keracunan dari lowe gati. Permasalahan keracunan di Indonesia makan ben bergizi gratis saat baru terkena bergizi jadi keracunan. Jadi kita bahas nanti kebetulan itu searah di catering, jadi perlu tiap bahas. Jadi penyebab keracunan itu banyak sekali faktornya, terutama lingkungan tempat masak, terus tingkat kematangan, cara penyimpanan, jenis makanan, ya jadi penyebab terjadi keracunan makanan. Jadi masalah keracunan ini sangat sensitif sekali ya. Ketika orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, maka akibat keracunan itu bisa merenggut nyawa. Jadi untuk masalah makanan itu sangat sensitif sekali dan sangat perlu sekali kita jaga, sangat perlu sekali kita perhatikan, terutama buat kita selaku orang yang bergerak di bidang food and beverage, makanan dan minuman. Dalam mengolah makanan, terutama lingkungan itu harus bersih. Lingkungan itu tidak hanya sekedar dapur, tapi kebersihan badan kita, kebersihan orang yang bekerja juga sangat perlu diperhatikan. Itulah lingkungan. Lingkungan makanan itu sendiri. Contohnya seperti tempat masak yang bersih, tempat masak yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau terlalu panas, makanan itu akan cepat basi, cepat rusak. Dan kalau terlalu dingin juga berdampak pada kesehatan orang yang bekerja. Terlalu dingin, otomatis nanti suhu tubuh orang yang bekerja itu panas karena dia capek, sementara lingkungannya dingin juga sangat tidak bagus. Otomatis lingkungan tempat kita bekerja itu juga harus memiliki suhu yang tepat. Itulah mengapa sangat distandarisasi oleh dinas-dinas atau bagian-bagian yang berwenang dalam hal memberikan standar pada tata cara dan pengolahan makanan itu sendiri. Lebih-lebih dari segi makanan yang akan kita olah itu harus betul-betul bersih ya. Ketika kita mengupas sayur, kita harus mengupas pada tempatnya juga. Ketika kita selesai mengupas, kita harus bersihkan seperti biasa. Jadi secara normal kita harus membersihkannya dengan baik. Normal.
Padu gelap, padu masker. Dan keracunan makanan lah berembeh. Siap-siap doa. Perhatian dan lama. Lebih-lebih kita kerja di Saudi ni ya. Kalau kita kerja di Saudi itu, jika terjadi kematian, jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan poisoning food atau keracunan makanan itu sangat berdampak buat kita yang bekerja. Jadi kita tidak hanya mengandalkan uang, gaji dan lain sebagainya, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan makanan itu sendiri. Lebih di Saudi Arabia, hukuman pancung itu sangat-sangat perlu kita hindari, perlu kita jaga. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah SWT menjaga kita dari hal-hal yang mudarat untuk kita, mudarat untuk orang lain juga. Angkatan, Mbak. Terus cara penyimpanan makanan. Jadi itulah fungsinya teman-teman yang bekerja di food and beverage, yang ngambil jurusan makanan dan minuman, pengolahan makanan dan minuman. Itulah fungsinya mereka disekolahkan. Mereka harus tahu tata cara aturan penyimpanan makanan. Jadi makanan itu tidak hanya sekedar ditaruh, tapi harus tetap dikontrol. Harus tetap dikontrol, baik itu suhu yang seharusnya jenis makanannya seperti ini, harus suhunya seperti ini. Misalkan kalau makanannya itu beku, harus dalam kondisi beku sekian derajat Celcius. Pembekuannya sekian derajat Celcius. Atau di bawah 5 derajat. Atau di bawah 1 derajat Celcius. Di antara 1 dan 5 itu untuk yang penyimpanan biasa ya. Kalau pembekuan harus di bawah 1 derajat sampai minus 18 derajat Celcius. Jadi nggak hanya sekedar menyimpan seperti biasa, dan ketika makanan sudah jadi pun kita harus tahu teknik pengolahannya, kita harus tahu teknik penyimpanannya. Makanan yang sudah matang itu harus diupayakan sebisa mungkin makanan disajikan dalam keadaan hangat atau panas. Hangat lah intinya. Jadi makanan itu sebisa mungkin harus kita sajikan dalam keadaan panas, sehingga ketika kita mendistribusikan makanan itu sendiri, kita harus menjamin tingkat kehangatan makanan itu masih sampai para konsumen menyajikannya, disajikan dalam keadaan atau para konsumennya menerima makanan tersebut dalam kondisi hangat, bukan dingin ya. Karena bagaimanapun juga bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan itu sangat cepat sekali berkembang. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dalam mengolah makanan.
Terus bagaimana caranya? Ya caranya pemerintah misalkan terjadi poisoning food atau keracunan makanan di sekolah-sekolah yang mana MBG makanan bergizi gratis yang disalurkan itu, otomatis pusat pembuatan makanan, pengolahan makanan itu harus disertifikasi oleh pemerintah, harus ditentukan, harus diberikan aturan-aturan yang mana aturan tersebut ditulis dalam standarisasi. Jadi tidak hanya sekadar catering-catering yang mudah, yang cepat. Jadi harus ada standarisasi. Insya Allah di Indonesia pasti paham akan hal tersebut juga. Tapi ketika terjadi keracunan pada makanan itu, maka itu adalah salah satu bentuk kelalaian seseorang dalam mengolah makanan. Sekian dan terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya. Saya mau fokus dulu bekerja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Ini tempat pemanas. Kalau kita taruh makanan ketika ia mau dibawa ke tempatnya. Jadi kalau kita itu bersih ya. Semua dalam kondisi bersih.